Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yolanda Della Renta, NIM 2018-210723. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran kas. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu dan menjelaskan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Selanjutnya, tujuan anggaran kas. Yang pertama yaitu menunjukkan kemungkinan posisi kas pada akhir periode sebagai hasil operasi yang dijalankan, yaitu dengan membandingkan uang kas masuk dan uang kas keluar. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya. Defisit jika saldo kas awal ditambah dengan penerimaan kas lebih kecil dari pengeluaran kas dalam satu periode, sehingga harus diwaspadai oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu menentukan perlunya pembelanjaan atau tersedianya kas yang menganggur untuk investasi. Yang keempat yaitu mengkoordinasikan kas dengan jumlah modal kerja, penjualan, investasi, dan hutang. Yang kelima, menentukan dasar yang sehat untuk pengendalian posisi kas secara terus-menerus. Selanjutnya ada fungsi anggaran kas. Yang pertama yaitu menentukan jumlah dan waktu kas perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu memberikan dasar untuk melakukan tindakan perbaikan jika jumlah kas dalam anggaran tidak cocok dengan jumlah yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga yaitu anggaran kas memberikan dasar evaluasi atas kinerja manajer keuangan. Selanjutnya ada perencanaan dan pengendalian kas meliputi 3 dimensi waktu, yaitu budget kas jangka panjang, budget kas jangka pendek, dan budget kas untuk operasional. Yang pertama yaitu budget kas jangka panjang sesuai dengan dimensi waktu dari pengeluaran modal dan rencana laba strategis jangka panjang. Estimasi penerimaan kas dan estimasi pengeluaran kas merupakan dasar yang sehat untuk keputusan-keputusan yang sesuai yang menyangkut keuangan, penggunaan kas, dan untuk kredit jangka panjang. Yang kedua yaitu budget kas jangka pendek sesuai dengan rencana laba taktis jangka pendek. Budget kas jangka pendek memerlukan rencana aliran kas masuk dan keluar yang rinci secara langsung berkaitan dengan rencana laba tahunan. Yang ketiga yaitu budget kas untuk operasional digunakan oleh perusahaan terutama untuk perencanaan dan pengendalian aliran kas masuk dan keluar. Berdasarkan kegiatan sehari-hari, tujuan budget ini untuk pengendalian kas yang dinamis atas posisi kas dalam rangka meminimalkan biaya bunga dan opportunity cost karena kas yang menganggur. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Putri Ganti Lestari, NIM 2018-210740. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang ada di slide, yaitu data anggaran PT Demina tahun 2012 adalah sebagai berikut. Rencana penjualannya pada bulan Januari 90 juta, bulan Februari 85 juta, bulan Maret 85 juta, triwulan 1 250 juta, triwulan 2 230 juta, dan triwulan 4 300 juta. Sedangkan untuk kerugian piutang tak tertagihnya sebesar 1%. Untuk sistematika pengumpulan piutangnya 75% pada bulan penjualan, 15% pada 1 bulan berikutnya, 10% pada 2 bulan berikutnya, 90% pada triwulan penjualan, dan 10% pada triwulan berikutnya. Sedangkan untuk saldo kas awal tahunnya sebesar 15 juta. Rencana pengeluaran modal, membeli mesin pada bulan Maret sebesar 2.500.000 dan pada triwulan 3 sebesar 30 juta. Pembentukan dana untuk gedung pada bulan Desember sebesar 30 juta. Pembelian lainnya pada bulan Februari sebesar 600.000, triwulan 2 dan 3 500.000, dan triwulan 4 700.000. Untuk penerimaan dan pengeluaran lainnya, bulan Januari pendapatan lainnya 1.500.000, pengeluaran lainnya 2 juta. Bulan Februari pendapatan lainnya 1 juta, pengeluaran lainnya 2 juta. Bulan Maret pendapatan lainnya 1 juta, pengeluaran lainnya 1.500.000. Triwulan 2 pendapatan lainnya 3 juta, pengeluaran lainnya 5 juta. Triwulan 3 pendapatan lainnya 3 juta, pengeluaran lainnya 5 juta. Triwulan 4 pendapatan lainnya 4 juta, pengeluaran lainnya 6 juta. Untuk pembelian bahan baku dan biaya tenaga kerja, bahan baku bulan Januari tenaga kerjanya sebesar 14.500.000, bahan bakunya
66.400.000. Bulan Februari tenaga kerjanya 16.200.000, bahan bakunya 63.200.000. Bulan Maret tenaga kerjanya 15.200.000, bahan bakunya 65.600.000. Triwulan 2 tenaga kerjanya 46.400.000, bahan bakunya Rp187.100. Triwulan 3 tenaga kerjanya 39.300.000, bahan bakunya Rp161.100.000. Triwulan 4 tenaga kerjanya 48.500.000, bahan bakunya Rp198.500.000. Untuk pengeluaran lainnya ada polis asuransi pada bulan Juni sebesar Rp750.000, pajak kekayaan bulan Februari Rp1.400.000, fee ahli hukum setiap bulannya Rp150.000, dan fee akuntan sebesar Rp2.500.000 pada bulan Februari. Untuk penyelesaiannya, tabel penjualannya bulan Januari itu 20.047.500, bulan Februari 4.009.500, bulan Maret 2.673.000, bulan Februari 18.933.750, bulan Maret 3.786.750, triwulan 2 2.524.500, bulan Maret 18.933.750, triwulan 2 6.311.250, triwulan 2-nya 66.825.000, triwulan 3 7.425.000, triwulan 3 61.479.000, triwulan 4 6.831.000, triwulan 4 80.190.000. Untuk jumlah totalnya pada bulan Januari 20.047.500, bulan Februari 22.943.250, bulan Maret 25.393.500, triwulan 2 75.660.750, triwulan 3 75.215.250, triwulan 4 87.021.000. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Dwi Kristianti, NIM 2018-210863. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel anggaran piutang. Uraiannya yaitu yang pertama bulan Januari, total penjualan sebesar 90 juta, penjualan tunai sebesar 63 juta, penjualan kredit sebesar 27 juta, debit sebesar 270.000, piutang neto sebesar 26.730. Kemudian bulan Februari yaitu total penjualan sebesar 85 juta, penjualan tunai sebesar 59.500, penjualan kredit sebesar 25.500, debit sebesar 255, piutang neto sebesar 25.245. Kemudian uraian bulan Maret yaitu total penjualan sebesar 85 juta, penjualan tunai sebesar 59.500, penjualan kredit sebesar 25.500, debit sebesar 255.000, piutang neto sebesar 25.245.000. Triwulan kedua, total penjualan sebesar 250 juta, penjualan tunai sebesar 175 juta, penjualan kredit sebesar 75 juta, debit sebesar 750.000, piutang neto 74.250.000. Kemudian triwulan ketiga, total penjualan sebesar 230 juta, penjualan tunai sebesar 161 juta, penjualan kredit sebesar 69 juta, debit sebesar 690.000, piutang neto sebesar 68.310.000. Kemudian triwulan keempat, total penjualan sebesar 300 juta, penjualan tunai sebesar 161 juta, penjualan kredit sebesar 90 juta, debit sebesar 900 juta, piutang neto sebesar 89.100. Kemudian total keseluruhan total penjualan yaitu sebesar 1.040.000, penjualan tunai 728 juta, total penjualan kredit yaitu 320
12 juta, bad debit sebesar 3.120.000, piutang itu sebesar 3.880.000. Sekian. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tabel anggaran penerimaan kas. Uraiannya, piutang Januari 20.047.500, bulan Februari 22.943.250 rupiah, bulan Maret yaitu 25.393.500, triwulan kedua 75.660.750, triwulan ketiga 75.215.250, triwulan keempat 80.021.000. Kemudian penjualan bulan Januari 63 juta, bulan Februari 59.500.000, bulan Maret 59.500.000, triwulan kedua 175 juta, triwulan ketiga 161 juta, triwulan keempat 250 juta. Kemudian pendapatan lain bulan Januari 1.500.000, bulan Februari 1 juta, bulan Maret 1 juta, triwulan kedua 3 juta, triwulan ketiga 3 juta, triwulan keempat yaitu sebesar 4 juta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Siti Alamatu Sa'diyah dengan NIM 2018-210-915. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran pengeluaran kas, di mana uraiannya yaitu terdapat pembiayaan mesin, pembiayaan dana gedung, pembelian lain, pengeluaran lain, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, polis asuransi, pajak kekayaan, free ahli hukum, free akuntansi, yaitu dengan total Januari sebesar 83.050.000, Februari sebesar 86.050.000, Maret 84.950.000, triwulan 2 yaitu sebesar 239.900.000, triwulan 3 sebesar 236.050.000, dan triwulan 4 yaitu sebesar 283.850.000. Untuk uraian lebih terperincinya bisa dilihat PPT slide ke-15. Selanjutnya adalah anggaran kas sementara. Anggaran kas sementara ini didapat dengan saldo awal ditambah dengan penerimaan, kemudian menghasilkan tersedia. Kemudian tersedia tersebut dikurangi dengan pengeluaran, jadi saldo akhir. Jadi untuk bulan Januari sendiri saldo akhir menghasilkan yaitu sebesar 16.497.500, Februari 13.890.750, Maret 14.834.250, triwulan 2 28.595, triwulan 3 yaitu 31.750.250, dan triwulan 4 48.931.250. Jadi di sini saldo akhir tidak ada yang min, dan karena perusahaan tidak mengalami kekurangan kas setiap bulan dan triwulannya, maka anggaran kas sementara ini bisa langsung dijadikan sebagai anggaran kas finan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.